Ya, tentang ekonomi Marxis di pandangan Ernest Mendel ya, dikaitkan dengan kejadian yang kemarin itu, yang paling hangat ini kan tentang bagaimana Afghanistan itu sendiri tuh, agak bisa dibilang menjadi kayak sorotan juga ya, bagaimana Taliban sendiri itu kan sebenarnya awal sejarahnya sendiri pernah bersetegang dengan Rusia gitu ya, tapi Uni Soviet. Uni Soviet. Nah, tapi di era sekarang, bagaimana Rusia kemudian langsung berani menjemput bola dan Taliban pun mengiyakan gitu loh. Seperti yang kalau dalam teorinya di Ernest Mendel ini pasti ada kaitannya dengan revolusi teknologi itu ya. Itu menurutmu gimana tuh? Ya, karena itu menarik tuh di bab akhir bukunya dia itu jelasin bahwa penggerak utama dari kemajuan teknologi dan evolusi industri itu adalah bagaimana suatu negara itu dapat melebarkan sayapnya dalam mengekspansi pasar kan. Nah, dalam ekspansi pasar ini butuh sebuah teknologi baru. Nah, ternyata ada hubungannya dengan teknologi perang sebenarnya. Dia bilangnya bahwa teknologi yang kita pakai hari ini sebenarnya cikal bakalnya itu di awal sekali digunakan untuk perang sebenarnya, kayak telepon misalnya, kabel telepon. Ya, kabel telepon walaupun awalnya digunakan untuk hal yang mulia, tapi lebih banyak digunakan untuk apa? Digunakan untuk komunikasi saat perang. Belum lagi drone misalnya, drone. Belum lagi internet misalnya. Internet, sebelum kita mengenal internet digunakan secara domestik hari ini, internet itu sudah digunakan jauh untuk intelijen, urusan-urusan intelijen, untuk urusan-urusan memata-matai. Hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kita kalau runut jauh ngomongin tentang analogi Plato bahwa negara itu ibarat dari manusia yang badannya besar, yaitu. Jadi kita untuk bisa berantem itu kita harus nyiptain sebuah alat yang canggih untuk bisa berantem, untuk bisa nundukin negara lain. Nah, lucunya itu kan bahwa Afghanistan yang mana mujahidin dulu ya, dengan kelompok mujahidin yang kontra terhadap rezim yang didukung Uni Soviet sendiri, persenjataan mereka itu disuplai oleh Amerika. Kan itu unik di sana. Akhirnya saat Uni Soviet memutuskan untuk hengkang akibat dari masifnya demo dalam negeri mereka yang menolak perang, hengkang mereka, akhirnya Amerika masuk. Ya entah kita urusan minyak atau bagaimana ya, itu kan sudah rahasia umum lah. Tapi itu tadi menarik bahwa kemajuan teknologi kita, kemajuan alat produksi itu ternyata ada hubungannya dengan kemajuan teknologi perang gitu. Itu menariknya dalam bukunya Ernest Mandel ini. Gitu, Bung. Ya, kayak tuh. Ini jadi kayak tanda-tanda ya dari bangkitnya ekonomi Marxis ya kalau saya ulang ya. Karena pergerakan dari kesadaran dari masyarakat sendiri itu lebih besar gitu kan dibanding ada semacam kayak rezim atau pemerintahan yang di belakangnya ini terlihat jelas adanya semacam kayak intervensi ataupun konspirasi dari negara-negara lain. Nah ini kemudian kalau menangkap lagi tentang bagaimana teknologi tadi itu ya memang menarik ya, kayak contoh WiFi sendiri memang dipergunakan sebetulnya supaya memudahkan gitu, menjadi spionase ke medan perang tanpa adanya menggunakan terdeteksi ataupun menggunakan kabel. Makanya di situ kalau bisa dibilang penemuan awal itu menjadi kebutuhan dari militer gitu kan. Hari ini semua yang pernah digunakan oleh militer menjadi terdomestifikasi. Nah, perangkat dari masyarakat secara person. Nah, kekhawatirannya memang itu tadi. Akhirnya semacam perang cyber nantinya. Ini yang menjadi celah, karena siapa tahu bukan saja percakapan kita ini menjadi data dari kerahasiaan negara gitu kan, ataupun intelijen yang lain gitu. Tapi setiap aktivitas ataupun kelakuan kita memang negara sudah bisa mendetek itu, tapi apakah mungkin ketika ini menjadi suatu aktivitas yang sangat banyak ya, kemudian diawasi oleh rezim itu tadi, kalau di buku Harari ya akan muncul yang namanya digital dictatorship. Makanya suatu ketika nanti akan ada semacam tombol on off untuk menggerakkan masyarakat sendiri.
Ya, ya, benar-benar. Ya, kalau untuk di assessment itu tentang apa alienasi ya, aku pengen Hmm, pengen pengen ini sih mendalami ya bagaimana hmm, alienasi ini kan menjadi satu jargon dari ya, komunisme itu sendiri ya, ya, untuk bertentangan dengan kapitalisme ya. ya. Itu menurut Bung Yogi gimana Pak? Menarik sebenarnya alienasi itu, dan salah satu teori alienasi itu kan salah satu teori yang kalau bisa dibilang unggulan sih, mungkin saja unggulan ya, karena hampir di banyak diskursus itu membahas teori tentang alienasi Marx kan. Ya karena berkaitan dengan perilaku manusia itu tadi ya. Ya, benar. Makanya seperti yang tadi aku sampaikan tuh, bahwa antara manusia sebagai individunya dia dengan manusia sebagai alat produksi itu akhirnya mereka tercerabut secara hakikatnya akibat dari kondisi pekerjaan yang mengungkung dia dengan kehidupan sosialnya, kehidupan dia dengan dirinya sendiri, kehidupan dia dengan keluarganya gitu. Kadang kan kita masih nih ngerasa kita habis kerja di kantor, ternyata masih banyak kerjaan nih, lah harus kita kerjain lagi di rumah. Dia idealnya itu kan 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk keluarga, 8 jam untuk berkreasi, seperti itu. Tapi dalam kondisi hari ini yang dimana hard working ini dianggap sebagai sebuah keharusan, akhirnya kita sebenarnya secara nggak langsung dikondisikan dalam kondisi yang dimana kita tercerabut dari fungsi kita secara sosial gitu. Jadi kita nggak lagi kenal siapa tetangga kita nggak lagi kenal siapa nih, apa yang terjadi di lingkungan kita hanya fokus pada hal pekerjaan, kita hanya fokus pada hal untuk menghasilkan profit bagi perusahaan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi menjadi hal yang sangat krusial di hari ini, tapi nggak banyak orang yang menyadari. Jadinya kita sebagai individu sangat banyak ditentukan secara eksternal ketimbang kita sendiri menginternalisasi diri kita, mengetahui tentang apa yang benar-benar kita mau, apa yang benar-benar kita harapkan dari diri kita tuh hilang gitu loh. Karena kita sudah sibuk dipres oleh keadaan lingkungan kerja yang seperti itu, akhirnya kita nggak kita akhirnya nggak punya autentisitas. Itu mungkin bahasa yang tepat. Nggak punya autentisitas sebagai seorang individu. Sering sering ini terjadi dalam kehidupanku kalau aku bertanya dengan temanku yang memang working class juga, bahwa aku nanyain, kenapa kenapa mau ngambil kerjaan ini, kenapa nggak nanyain begini, kenapa nggak begitu, mereka cenderung pada ya kerjain aja, kerjain aja, kerjain aja. Padahal bekerja itu memang salah satu bukti bahwa kita manusia itu kan akibat dari kita bekerja. Bekerja itu artinya kita berguna bagi secara sosial, itu kita berguna dalam lingkungan, kita hidup dalam society. Tapi yang menjadi masalah itu saat kita bekerja bukan untuk mengaktualisasi diri. Artinya antara bekerja dengan bertahan hidup, hari ini itu bias. Jangan-jangan kita bekerja cuma untuk bertahan hidup. Kita melakukan aktivitas yang repetisi-repetisi selama 7 hari, selama 6 hari ini cuma untuk bertahan hidup, bukan Oh, benar-benar bekerja. masuk existing. Ya, Terus ya. gitu menurutku. Jadi ya akhirnya kita kayak terkungkung juga ya mau mau ngapain ini kan. Hmm, Nah, terus menarik juga ya kalau kita ngomong cerita tadi sedikit tentang pasca runtuhnya Uni Soviet itu Bung. hmm, Gimana yang tadi Bung sempat menyinggung ya tentang Soviet di dalam peran peperangan sendiri yang menarik mundur juga pasukan pada saat itu, yang kemudian berimbas pada negaranya sendiri ya, Uni Soviet yang kemudian runtuh yang menjadi beberapa negara pecahan itu ya. Tapi sebenarnya gimana sih yang terjadi di kebijakan ekonominya Soviet pada saat itu? Kalau nggak salah apa Glasnost itu ya, Petroika itu ya. hmm, Itu kan semacam kayak reformasinya yang kita tahun 98 ya. Kayak apa? Mulai muncullah ya, gelagat dari negara-negara apa gaya-gaya kapitalisme itu tadi ya, membuat ya, lapak-lapak itu tadi ya. Bagaimana kemudian
dengan adanya Rusia modern lah bahasanya, itu kan semacam reformasi ekonomi juga yang kemudian membuat Cina sedikit menjaga jarak dengan Uni Soviet pada saat itu ya, karena menganggap runtuhnya Uni Soviet ini menandakan bahwa komunisme benar-benar berakhir gitu kan. Ya. Sementara di tahun 2000-an, milenium itu tadi, Cina mulai mengambil peran itu ketika ngomong selesai Cina melakukan yang namanya revolusi kebudayaan, menutup diri lah bahasanya. Kemudian mereka mulai masuk ke pasar bebas dan sangat intim dengan Amerika Serikat. Nah, disitulah mulai muncul bagaimana Cina mulai perlahan-lahan memainkan peran di sektor ekonomi. Benar. Sampai bonusnya di hari ini gitu kan. Gimana mereka Ya. bertemu kembali, Cina sebagai motor ekonominya, kemudian Rusia sebagai motor politiknya atau militernya. Ini ya luar biasa sekali sih. Ya. Satu lagi sebenarnya, karena kondisi Cina hari ini kan sama seperti Jepang tahun 70-an gitu ya. Jepang kan pernah mengalami kondisi yang bukan high tech ya, lebih kepada padat karya seperti Cina hari ini kan. Mereka tuh benar-benar tenaga mereka melimpah, setelah itu produk mereka tuh terjangkau ketimbang Amerika. Jadi Jepang tuh pernah mengalami kondisi seperti Cina, tapi yang membuat saya berpikir bahwa kondisi Cina hari ini lebih spesial karena apa? Karena itu tadi politik terkomando mereka gitu loh. Jadi dalam mengambil sebuah kebijakan dan mengkoordinasikan sebuah kebijakan, mereka punya sebuah keunggulan di sana. Satu, karena politik mereka itu ramping, yang kedua terkomando. Itu yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa ketika Cina memegang posisinya hari ini, saya rasa posisi dia hari ini akan dapat melebihi posisi Jepang di tahun 70-an. Kenapa? Itu lagi Cina secara politik mereka settle banget gitu loh negaranya. Kuat banget. Belum lagi masyarakat mereka tuh mendorong penuh pemerintah mereka seperti itu. Itu yang membuat saya, wah, kayaknya akan jadi hal yang menarik yang belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Bahkan di Uni Soviet sendiri kan. Gitu. Makanya aku pikir Cina ini akan menjadi sebuah kekuatan baru yang dapat melampaui Uni Soviet atau bukan Amerika. Kalau kita ngomongin tentang secara ekonomi politik ya, satu, mereka tenaga kerja mereka melimpah, yang kedua mereka udah advance dalam teknologi. Salah satu teknologi payment mereka ya sudah tinggi banget gitu loh. Pakai WeChat bisa berbagai macam hal, cashless mereka sudah ada. Belum lagi mereka job creation mereka besar, belum lagi teknologi mereka tuh dalam menciptakan sebuah produk-produk yang berdaya saing tinggi secara global. Seperti kayak Huawei atau Xiaomi, Asus, banyak produk yang akhirnya mereka tuh dari awalnya cuma mengimitasi, akhirnya sekarang bisa jadi calon market leader gitu loh. Dan itu sebenarnya salah satu jadi kayak pelatihan pada calon konsumen mereka bahwa kalau kita ngomongin Apple misalnya secara spesifik, kalau kita ngomongin Apple, daya jual mereka cuma luxurious atau prestise, konsumen milenial mungkin bukan bagian target dari mereka. Karena apa? Ya. Konsumen milenial hari ini targetnya adalah yang suka nge-gaming, ya lebih kepada entertaining gitu loh. Mereka akan nyari produk-produk yang high tech gitu loh, high spec. Yang kemudian bisa digunakan saat ini gitu loh, sesuai kebutuhan gitu. Main game ya sekarang kalau bisa hari ini daripada nunggu harus yang lebih ini gitu ya. Iya, makanya itu kayak membuat sebuah rasionalisasi baru kan. Ya. Daripada beli HP ini, mending beli ini gitu. Harganya lebih murah, high tech gitu. Kan gila banget sebenarnya menurutku. Dan kesadaran masyarakat sekarang emang kita di masalah branding ya. Contoh misalnya kayak masalah fashion gitu ya. Nah, selama kita bisa berpakaian tertutup dan juga fashionable-nya dalam arti secara gaya itu tercukupi dan dengan harga yang cukup murah atau miring, ya mending pakai itu daripada harus pakai brand gitu kan. Ya benar, makanya semakin banyak kayak hidup seperti itu. Ya, makanya dulu kan premisnya Smith itu kan bahwa apa sih yang mendorong kekayaan itu dapat terdistribusi secara merata, bahwa
saat masyarakat kaya atau kelas menengah kelas atas itu mengkonsumsi barang mewah, itu menjadi salah satu indikasi bahwa kekayaan itu masih dapat dijaga gitu loh. Karena apa? Kalau kita beli barang mewah itu kan sebenarnya nggak pakai rasionalitas lagi kan. Untuk apa kita beli sepatu harganya 100 juta misalnya. Bisa jadi cost buat sepatu itu cuma 10 juta, 90 juta itu udah keuntungan. Nah, keuntungan itu kan akhirnya muter tuh di masyarakat. Jadi asumsinya dia bahwa selama orang kaya itu mampu mengkonsumsi barang mewah, selama itu ekonomi akan baik-baik saja gitu. Nah, tapi secara psikologis apa yang membuat orang tuh ingin jadi kaya itu kan adalah bahwa mereka tuh ingin dihormati gitu. Nah, jadi Smith di sana juga menambahin bahwa kalau orang mau dihormati, mereka tuh akan secara naluriah untuk berbagi gitu. Berbagi. Padahal kalau kita ngomongin secara uh, dialektik, argumentasi itu nggak bisa diterima mentah-mentah. Tapi relevansinya hari ini bahwa prestise itu ternyata nggak benar-benar lagi menjual gitu loh. Orang tuh semakin rasional dalam mengkonsumsi sesuatu. Mereka tuh semakin tercerahkan lah istilahnya. Jadi menurutku teorinya Schumpeter tentang creative destruction ini perlahan-lahan mulai menunjukkan relevansinya gitu kan. Bahwa kita nggak perlu lagi ngeluarin 20 juta untuk dapetin HP yang kameranya ada 3 di belakang gitu. Karena sekarang yang 5 jutaan aja udah ada 3 kamera di belakang. Kayak gitu. Kayak hal-hal sederhana itu loh yang membuat aku menarik gitu loh. Sampai kapan merek-merek besar atau merek-merek atau brand-brand besarnya akan bertahan dengan citra-citra prestisnya ini yang akan apa ya? Apakah mereka akan seperti itu terus atau mereka akhirnya mengikuti habitus masyarakat yang baru ini? Karena nggak bisa dipungkiri, kalau mereka tidak mengikuti habitus masyarakat, mereka akan hilang. Mereka akan disingkirkan secara natural. Kan paradoks kan? Revolusi teknologi permanen yang dia sebut sebagai neokapitalisme, solidaritas kelas, dan juga ekonomi terencana gitu. Nah, jadi kalau gambaranku tentang geopolitik hari ini, yang bermain sekarang, Cina sebagai strategi ekonominya, sementara Rusia sebagai strategi politiknya ini, kalau bisa dibilang kayaknya duet paling dahsyat lah. Itu gimana, Pak? Ya, menarik sih emang. Karena pasca milenium kan 2000-an itu hampir sebenarnya kalau kita akhirnya mendikotomikan ideologi klasik marxisme atau kapitalisme itu hari ini sebenarnya mereka udah nggak lagi muncul dalam bentuk murninya gitu loh. Mereka sudah masing satu sama lain melakukan sebuah sintesa itu. Tapi apa yang membuat itu semua menjadi neo itu kan yang menarik. Karena apa? Terakhir aku baca di apa itu ya? Pokoknya salah satu website di Amerika Serikat itu website pemerintah yang dimana mereka juga akhirnya bukan mempropos ya, karena kebijakan ini sudah dijalanin tentang yang namanya gimana pemerintah tuh mengatur harga, mengatur expense mereka terhadap social safety net dan sebagainya. Di situ aku berpikir bahwa Amerika sendiri sebagai sebuah negara nggak pernah mendeklar dirinya sebagai sebuah negara kapitalis sebenarnya. Karena apa? Kalau kita ngomongin kapitalisme, kita harus merujuk ke belakang mengenai dari mana isme kapital ini ada kan. Karena karena nggak bisa dipungkiri juga bahwa kapitalisme sendiri adalah sebuah sistem yang merevolusi sistem lama sebenarnya, dari sistem sistem monarki, sistem merkantilisme dan sebagainya. Dan yang paling krusial itu kan Adam Smith itu berhasil memberikan sebuah harapan baru pada peradaban manusia di mana kita bisa membebaskan diri kita dari yang namanya sekat-sekat sosial masyarakat yang di mana ada kelas budak yang mereka tidak dapat berkarya karena mereka pada saat itu hakikat mereka dianggap sebagai budak. Nah, tapi akibat dari kebebasan individu, kebebasan untuk berkarya, creating job creation, kayak gitu, membuat kapitalisme ini seolah-olah
merevolusi sistem lama. Padahal Adam Smith sendiri itu hidup kan di zamannya Pisiokrat ya, di mana Pisiokrat tuh memang lagi besar-besarnya nih, di mana ekonomi hijau dalam artian mereka lebih cenderung pada ekspansi pertanian, ekspansi hasil bumi. Makanya di zamannya Adam Smith sendiri, Spanyol, Prancis itu kan gencar, terutama Belanda ya, gencar mereka melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk mencari rempah-rempah, ya seperti itulah. Tapi ada yang unik dari kapitalismenya yang dicetuskan oleh Adam Smith, yang dimana Adam Smith sendiri nggak bilang bahwa teorinya itu teori kapitalisme. Lucunya kan kapitalisme itu diberikan nama oleh Marx, bahwa dia, aku melihat secara garis besarnya bahwa dalam apa yang membuat kapitalisme ini seolah-olah bebas gitu. Karena dia tuh membebaskan yang namanya self interest, dalam artian kepentingan pribadi untuk mengekspresikan dirinya. Jadi dalam pasar bebas itu sebenarnya kalau dibilang bahwa pasar bebas itu menyediakan segala hal yang kita butuhkan, sebenarnya itu patut dipertanyakan. Apakah akibat pasar bebas menyediakan kebutuhan itu akhirnya kita merasa membutuhkan pasar, atau karena ada kepentingan individu atau self interest akhirnya kita seolah menyediakan kebutuhan itu di pasar? Contohnya kayak gini. Misalnya kalau Bung Iben nanya aku, apa yang kamu butuhkan hari ini? Misalnya kalau aku bilang, saya membutuhkan kuota 50.000. Apakah Bung Ibeng akan menjualkan kuota untukku, atau tiba-tiba Bung Ibeng menjadi seorang penjual kuota? Kan belum tentu. Tapi saat Bung Ibeng melihat aku memiliki potensi untuk menjadi konsumen Bung Ibeng, yaitu di mana aku mengambil uang Bung Ibeng, Bung Ibeng mengambil uang di kantongku sebesar 50.000 secara etis, itu ya Bung Ibeng menjualkan aku kuota, padahal self interest Bung Ibeng itu sebenarnya menginginkan 50.000 di kantong, kan gitu. Jadi prinsip dasar kapitalisme itu kan self interest sebenarnya, self interest, yang dimana self interest itu juga berbarengan dengan MS self expression gitu, mengekspresikan diri. Tapi Adam Smith, mungkin Adam Smith di zaman itu dia nggak kepikiran ya, tapi ada satu hal yang fatal yang menurutku menjadi satu objek kritik yang nggak terbantahkan, bahwa Marx berhasil melihat bahwa analisis Adam Smith ini ahistoris gitu. Ahistoris, dia nggak melihat bahwa dari mana kapital orang yang berdagang ini datang. Dari mana mereka punya modal untuk berdagang ini. Itu yang dia nggak, itu yang Smith sendiri nggak jelaskan, karena dia mengedepankan yang namanya kebebasan kreasi tadi itu. Nah, ternyata kapitalisme ini tumbuh akibat dari merevolusi kebudayaan monarki. Jadi orang-orang yang jadi kapitalis ini ya orang-orang yang dulu punya kekuasaan, yang punya modal gitu. Jadi berganti sistem ya dia cuma berganti cara untuk ekstraksi ekonominya aja. Misalnya aku nih dulu anak raja nih, oh sekarang udah sistemnya bukan monarki. Ya aku gunakan uang warisan dari kekayaan keluargaku, ya aku berdagang, berjualan. Itu salah satu hal yang krusialnya. Dari kritik terhadap Smith, bahwa analisanya dia itu nggak ahistoris gitu. Nah, membahas tentang Marxisme ini sebenarnya unik sebenarnya. Karena apa? Analisanya dia tuh sangat komprehensif, tapi yang menjadi kritik terbesar terhadap Marxisme itu bahwa Marx bukan nggak pernah ya, tapi mungkin nggak kepikiran bahwa manusia itu udah titik jenuh sebenarnya. Titik jenuh dalam artian apa? Dalam kondisi yang established, orang itu cenderung melakukan suatu hal yang sebelumnya dia nggak pernah lakukan itu. Makanya aku lihat analisa Marx terhadap kondisi di zaman kapitalisme itu sangat berhasil. Karena apa? Karena orang-orang jenuh dengan sistem itu. Orang-orang yang mencari sebuah sistem yang lebih baik. Tapi kalau kita lihat secara komprehensif, bahwa pergerakan manusia itu memang seperti itu, dalam artian peradaban itu akan selalu melakukan koreksi atas peradabannya sendiri, kan Hegel bilang seperti itu. Kembali ke Marxisme.
ada satu premis yang bagus disampaikan oleh Ernest Mandel mengenai tentang pertanyaannya, bagaimana kehidupan masyarakat sebelum era kapitalis? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana masyarakat akhirnya memandang suatu kerja, gitu. Dan bagaimana cara masyarakat hidup. Gitu. Itu salah satu analisis Marx yang menurut saya sangat komprehensif. Jadi dia melihat bahwa sebelum ada namanya komoditas atau istilah-istilah ekonomi hari ini, ternyata masyarakat di situ sendiri bekerja cenderung mengikuti dari gerak alam. Dalam artian gini, orang bekerja berdasarkan pada kebutuhan dia untuk bekerja. Misalnya, saat aku butuh pangan, aku akan mengikuti bagaimana alam ini bergerak, dalam artian saat musim hujan, di saat musim hujan akhirnya orang menanam apa itu udah ditentukan. Di saat musim kering orang menanam apa itu sudah ditentukan. Artinya kita tuh cenderung bekerja mengikuti bagaimana alam semesta ini berjalan gitu kan. Jadi alam semesta ini menentukan kita akan memproduksi apa. Tapi konsekuensi logisnya bahwa kita nggak mengalami sebuah spesialisasi di sana. Karena apa? Karena saat orang-orang sudah mampu memenuhi kebutuhan dia secara subsisten, dalam artian mereka sudah bisa punya gubuk, mereka sudah bisa punya makanan, mereka sudah punya pakaian, mereka cenderung nggak punya standar baru untuk meningkatkan hidup mereka. Tapi problemnya gini, di saat akhirnya metode kapitalisme diperkenalkan, akhirnya tercipta yang namanya spesialisasi baru. Nah, jadi spesialisasi ini sebenarnya membuat era baru dalam cara manusia hidup, yang dimana bahwa kita sekarang nggak berpikir lagi kan gimana cara kita dapetin beras, gimana cara kita dapetin jagung gitu. Kalau dulu orang untuk dapetin beras atau untuk dapetin jagung mereka harus menanam itu. Tapi di dalam era sekarang mereka tuh nggak perlu menanam itu karena mereka bisa dapetin itu di pasar. Pertanyaan sederhananya bahwa bagaimana bila tidak ada yang menjual itu? Artinya bila tidak ada yang menjual itu, kita tidak akan menemukan standar rasa jagung yang enak. Kita nggak akan menemukan standar yang namanya rasa beras yang enak. Karena apa? Saat kita semua menjadi petani, kita akan memproduksi sesuatu hal yang hanya berguna untuk kita. Kan? Nah, makanya di sana akhirnya dia memformulasikan yang namanya teori komoditi. Jadi, barang itu punya dua nilai, dia. Yaitu ada nilai guna, nilai tukar, dan ada nilai barang sebagai nilai. Tapi ya, aku nggak akan menjelaskan barang sebagai nilai. Nilai guna. Premis sederhana itu kayak gini. Orang itu cenderung mengkonsumsi barang kalau barang itu ada gunanya untuk dia. Jadi kalau barang itu nggak ada gunanya, dia nggak akan konsumsi barang itu. Nah, yang kedua nilai tukar. Nah, saat di zaman prakapitalis, orang itu memproduksi sesuatu berdasarkan apa yang dia butuhkan aja. Tapi di zaman kapitalisme, orang itu memproduksi sesuatu bukan atas dasar dia butuhkan, tapi atas dasar dia jual ke pasar, atas dasar pertukaran. Jadi nilai tukar itu baru timbul saat kita memproduksi barang melebihi dari yang kita butuhkan dan kita bawa ke pasar. Itu kan menarik sebenarnya. Logikanya tuh ngapain kita produksi barang 10 padahal kita cuma butuhnya 1. Artinya ada sebuah gerak baru di sini, di mana kita memproduksi sesuatu yang di mana sebenarnya melebihi dari yang kita butuhkan, tapi kita punya orientasi memproduksi lebih dari itu guna untuk menjualnya itu ke pasar. Nah, spesialisasi itu akhirnya membentuk masyarakat secara organisasi baru gitu. Organisasi masyarakat yang di mana untuk makan kita nggak perlu jadi petani lagi, untuk beli susu kita nggak perlu jadi peternak lagi, untuk butuh pakaian kita nggak perlu jadi penjahit lagi. Akhirnya secara masif itu membuat spesialisasi dalam masyarakat bekerja. Tapi yang menjadi pertanyaan bahwa bagaimana dalam spesialisasi ini berjalan suatu keadaan yang tidak mendukung spesialisasi itu. Misalnya gini, misalnya ada nih orang produksi pakaian.
mereka diserap dalam pasar, dalam artian dalam pasar kerjaan mereka diserap untuk memproduksi pakaian. Tapi ternyata pakaian mereka tuh nggak laku. Siapa yang akan membeli pakaian yang sudah diproduksi itu? Artinya kan titik dasar dari kapitalisme ini adalah tentang asumsi bahwa sebenarnya forecasting, mereka tuh meramal itu loh. Mereka mengasumsikan bahwa nanti orang akan butuh ini. Itu asumsi, tapi asumsi itu sebenarnya ada paradoksnya dalam artian gini. Kita seolah-olah tercerabut dari diri kita, bagian dari alam semesta, kita seolah-olah tercerabut dari itu, dan kita membayangkan bahwa di masa depan kita akan membuat sesuatu yang dimana kita yakin itu bisa ada. Misalnya, sekarang kita produksi nih jagung 5 hektar. Siapa yang bisa memprediksi bahwa 7 hari lagi tidak akan ada banjir? Siapa yang bisa memprediksi bahwa besok nggak ada banjir? Kita sebenarnya nggak bisa memprediksi itu kan. Kita nggak bisa memastikan itu terjadi kan. Kita cuma memprediksi, tapi tiba-tiba itu terjadi, apa yang terjadi? Kerja kita sia-sia. Kerja sia-sia, akibat kerja sia-sia, buruh tidak dibayar. Karena kita mengalami kerugian. Nah, itu sebenarnya grand konsep yang dipertanyakan sama Marx. Kenapa kita memproduksi sesuatu melebihi dari apa yang kita butuhkan, sedangkan kita tahu bahwa kita sendiri nggak bisa memastikan gimana gerak alam semesta ini. Inilah yang terjadi dalam pandemi COVID hari ini. Apa yang membuat perbankan, apa yang membuat lembaga keuangan, apa yang membuat pabrik-pabrik makanan, apa yang membuat berbagai macam pabrik, berbagai macam manufaktur akhirnya mengalami kerugian. Apakah mereka di 2019 membayangkan akan ada pandemi COVID? Mereka pasti nggak pernah membayangkan, karena ini nggak pernah terjadi sama sekali. Tapi saat alam menghendaki itu terjadi, apa yang mereka lakukan? Ya mereka akan rumahkan pegawainya, mereka akan cut pegawainya, dan sebagainya. Jadi pertanyaannya gini, di mana peran negara sebenarnya? Di mana peran negara mengkontrol atau menjadi agen masyarakat dalam artian bahwa kita bernegara ini kan berdasarkan sebuah kontrak sosial kan, yang dimana ada soul of people di sana, ada kepercayaan masyarakat di sana. Tapi kenapa akhirnya negara nggak punya porsi besar dalam hal apa? Dalam hal mengatur ekonomi secara keseluruhan. Nah, makanya memang cenderung konsep Marxisme ini kan sentralistik dari ekonominya. Dan kita nggak bisa pungkiri juga dalam sentralistik ekonomi ini ada bagus, ada jeleknya. Memang itu kan sebuah dialektika ya. Tapi yang unik itu aku melihat termasuk dalam neokapitalisme bahwa orang-orang kapitalis ini cenderung konservatif memandang keadaan. Dalam artian apa? Dalam kondisi yang sudah gagal rumus ekonominya, mereka tetap mempercayai bahwa dalam kondisi pasar bebas ini akan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan maksudnya itu sebuah argumentasi yang naif sebenarnya menurutku. Karena gimana bisa kita masih meyakini satu teori masih relevan padahal dalam suatu keadaan yang tidak pernah terjadi sama sekali akhirnya membantah teorinya itu. Makanya di awal diskusi tadi aku pertanyakan bahwa bila sebuah teori itu salah, apakah yang salah itu teorinya atau prakteknya? Kan itu pertanyaan besarnya. Itu yang dipertanyakan semua mau sebenarnya. Bila teori itu salah, apakah yang salah itu prakteknya atau teorinya? Karena kalau kita ngomongin teori itu salah, sebenarnya teori itu nggak salah. Karena apa? Teori itu hadir akibat di pengujian yang berulang-ulang kan. Sehingga kita mengetahui sebuah pola dalam sebuah fenomena. Akhirnya kita tahu namanya teori. Sederhananya gini, ini sebenarnya rumusnya Engels sih. Perubahan dari kuantitas ke kualitas. Misalnya, kalau kita tahu nih, teori bahwa titik didih air itu adalah 100 derajat. Lalu kita didihin air di kompor selama 100 derajat nih, ternyata air secara kualitas dia berubah menjadi uap. Itu kan nggak terbantahkan teori sampai hari ini. Tapi yang menarik tuh, mungkin nggak air itu dipanaskan
sampai titik 100 derajat dia tidak menguap. Pertanyaannya, jawabannya mungkin aja. Tapi apa yang membuat itu mungkin? Oh, ada variabel-variabel lain ternyata yang ditemukan hari ini yang memungkinkan itu tidak terjadi. Nah, dalam kapitalisme yang berpikirnya konservatif ini, mereka tuh menutup ruang bahwa ada variabel lain yang akhirnya membuat teori mereka tuh gagal. Itu yang membuat cenderung orang kapitalis itu cenderung konservatif memandang keadaan, sehingga pemikiran progresif tuh nggak dibiarkan untuk masuk gitu, nggak dibiarkan untuk melakukan sebuah perbaikan. Padahal kalau kita ngomong kapitalisme, saya nggak menemukan sebuah negara yang benar-benar menganut kapitalisme hari ini. Karena intervensi negara sendiri itu udah kentara di abad hari ini. Termasuk Amerika ya, kalau kita ngomong kapitalisme itu adalah identik dengan Amerika. Amerika sendiri mengintervensi social safety net mereka, mengintervensi sendiri yang namanya pembangunan mereka. Jadi ya, saya nggak menemukan kapitalisme murni hari ini. Menurut saya seperti itu, Bu. Jadi memang kalau tadi penjelasannya komprehensif ya terkait kalau aku catat tentang gimana ini udah masuk ke tahap industrialisasi ya. Jadi kapitalisme itu gimana dalam kacamata Marx sendiri melihat tahap industrialisasi itu sendiri yang kemudian menggambarkan kapitalisme ini berhasil. Sementara yang disebut tadi konservatif itu kalau nggak salah dalam referensi buku itu juga tentang bagaimana kelas-kelas borjuis tadi yang kamu jelaskan dari masa feodal, monarki, kemudian ke tahap modern, sebetulnya ya borjuis itu sendiri yang menjadi kapitalnya kan, pemodalnya kan, sampai kemudian mereka mempertahankan statusnya ya wajar aja ketika mereka lebih nyaman dengan gaya konservatifnya gitu. Ya, makanya itu yang menarik, Bung, sebenarnya. Kalau kita ngomongin konteks Cina dengan Amerika ya, karena udah rahasia umum kan bahwa kalau di Amerika tuh penentuan keputusan tuh bergantung bagaimana para orang-orang kaya ini, ada pemegang modal ini mengintervensi pemerintahnya kan. Jadi aturan itu dibuat berdasarkan kepentingan mereka, kepentingan bisnisnya. Nah, kalau di Cina itu kan karena terkonfirmasi ya, ada kan berita tuh terbaru tuh Xi Jinping yang menginginkan orang-orang kaya, ya kan, yang sempat kita baca. Artinya, nah peran negara di sini nih yang menarik. Apakah peran tuh stand for the people atau stand for the elite gitu? Kan itu pertanyaannya. Akhirnya, kalau kita ngomongin sosialisme atau kapitalisme hari ini secara murni, aku rasa mereka nggak murni lagi hari ini diakibatkan bukan karena mereka menginginkan tidak murni, tapi dinamikanya itu membuat mereka akhirnya mensintesa satu sama lain gitu loh, yang saling mengadopsi satu sama lain. Nah, jadi kalau ada yang mengaku nih, I'm kapitalis, pertanyaannya, ya kalau Anda masih percaya kapitalisme itu sebagai sebuah sistem yang murni berhasil, harusnya 1929 tuh Wall Street tuh nggak hancur gitu, akibat dari bubble gitu. Atau misalnya tentang krisis 2008 misalnya subprime mortgage ya seperti itu. Makanya aku pikir ya memang pada akhirnya mungkin pola pikir mereka tuh konservatif akibat dari kondisi established yang mereka berusaha untuk pertahankan. Sedangkan orang-orang yang tidak diuntungkan oleh sistem kapitalisme ini cenderung berpikir progresif, perubahan, mengkoreksi. Nah, di sana menjadi sebuah nilai plus sebenarnya, Bung. Kenapa? Kita akhirnya melihat keadaan itu secara objektif, bukan secara dogmatis gitu. Kalau misalnya dalam satu sistem terbukti nggak berjalan baik, ya kita harus lakukan koreksi, bukan mempertahankan sistem yang sudah gagal itu kan. Logikanya kayak gitu. Iya, emang mau nggak mau progresivitas itu ada di kelompok komunisme ya. Di mana mereka selalu menguji terus dari kapitalisme ini ya. Yang menarik sih, justru kecambungan antara kapitalisme dan komunisme ini nggak akan pernah berakhir sebetulnya. Sementara kayak tadi negara Amerika Serikat kalau kita bilang, ya mereka ini kan United States gitu kan, negara-negara yang sengaja berkumpul gitu kan, bersatu gitu kan, jadi satu kapital juga. Makanya wajar aja kalau mereka selalu mengatakan bahwa ada semacam grand elite global juga dari mereka gitu ya, gimana heroik mereka melakukan suatu
pendudukan dari tanah Amerika itu sendiri gitu kan. Benar. Ya itu suatu peradaban juga. Sementara di timur kita masih punya peradaban yang istilahnya masih mengandung nilai-nilai apa normal lah ya bisa dibilang ya. Kayak tadi itu Cina tidak akan sekuat hari ini ketika mereka tidak melakukan yang namanya revolusi kebudayaan juga pada saat zamannya Mao. Ya. Tapi itu pun sempat mengeri juga. Siapa yang bisa membayangkan ketika masyarakatnya dipaksa untuk tunduk ataupun menuruti gitu ya diktator dari seorang Mao Zedong gitu ya. Atau Ya. itu tadi apakah memang otoritarian ini menjadi satu keharusan? Ternyata di Amerika sendiri seperti yang kata Bung tadi mereka pun memaksa juga adanya intervensi lewat lobby-lobby politik gitu ya. Ya. Makanya yang unik lagi sebenarnya dalam era hari ini nih, bahwa kita sebagai individu akhirnya harus mempertanyakan apa yang benar-benar membentuk kita. Apakah hal-hal eksternal kita atau hal-hal yang dalam internal kita. Karena ini bagus banget argumentasi Ernest Manel bahwa tidak semua keinginan manusia adalah bawaan alami bagi manusia. Ada interaksi tetap antara produksi dan keinginan, antara perkembangan terhadap tenaga produktif dan kenaikan keinginan yang baru. Ini menarik karena apa? Karena ini aku ngingetin tentang teorinya Schumpeter yang namanya creative destruction namanya. Jadi Schumpeter ini sebenarnya orang yang membaca Das Kapital dan dia, nah Marx ini kan orang pertama yang menemukan namanya business cycles. Business cycles itu adalah siklus bisnis yang dimana pada akhirnya itulah awal premis dia bahwa dia yakin kapitalisme ini akan tumbang, gitu kan. Oleh kontradiksinya sendiri. Nah, Schumpeter ini menemukan dan menyetujui itu dan dia mengadopsi itu menjadi namanya creative destruction, artinya penghancuran secara kreatif. Yang itu dimana sederhananya gini, ada satu hal yang laten yang ada dalam sistem pasar bebas nih, bahwa dalam pasar bebas ini nggak bisa dipungkiri imitasi atau peniruan itu akan terjadi. Jadi sebenarnya hak-hak eksklusif dalam market itu sebenarnya menurutku di sanalah poin-poin dari ekstraksi politik sebenarnya. Hak eksklusif kayak paten, kayak haki dan sebagainya. Ini yang terjadi di Cina ya. Ya, padahal misalnya aku beli nih barang di Amerika, lalu aku buat di Indonesia. Contoh sederhananya gini, kayak sepatu misalnya. Sepatu. Kita tahu sepatu Nike dan kita nemuin nih di Bandung misalnya atau di mana ada sepatu yang bentuknya persis seperti Nike. Padahal kalau kita ngomongin secara visual, kita tahu sepatu ini meniru Nike. Tapi apa yang membuat sepatu ini seolah-olah tidak memiliki nilai yang sama dengan Nike? Oh, brand, eksklusivitas. Tapi di sisi lain bahwa ternyata eksklusivitas itu membutuhkan biaya yang tinggi untuk dapat memelihara eksklusivitas itu. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah kontradiksi sendiri dalam sebuah metode kapitalisme. Bahwa di satu sisi mereka mengedepankan yang namanya kebebasan berekspresi dalam berdagang, di sisi lain mereka akhirnya berusaha untuk mengkeep eksklusivitas itu guna apa? Kalau mau beli produk ini harus sama aku gitu. Padahal dalam pasar bebas imitasi itu nggak bisa dihindari. Nah, itu yang terjadi di Cina. Akhirnya di Cina melakukan imitasi. Akhirnya imitasi itu berujung pada apa? Pengembangan yang namanya creative destruction tadi. Pengembangan yang namanya teknologi ditiru secara merata. Jadi mereka tuh akhirnya membuat sekarang produk mereka sendiri, mereka akhirnya menciptakan barang-barang mereka sendiri yang dimana itu kan menghancurkan pasar, menghancurkan establishment-nya Apple, menghancurkan establishment-nya Samsung. Timbullah namanya produk-produk yang kualitasnya sama, speknya sama, mungkin lebih besar, tapi dengan harga yang lebih murah. Kan itu menjadi menarik sebenarnya. Bahwa, oh, ternyata apa yang disampaikan Marx, premis yang disampaikan Marx itu sampai hari ini relevan. Itu yang menurutku menarik. Begitu. Ya, proses imitasi tadi ya, atau bahasa barat itu adaptation ya. Mengadaptasi suatu bentuk juga ya. Iya. Memang ya benar sih.
kalau kita contohkan tentang bagaimana dalam buku Das Kapital itu, aku sendiri nggak sampai khatam ya tentang Das Kapital karena terlalu banyak angka-angka yang Ya, menurut aku juga selain bahasanya juga bahasa lama itu. lama, kemudian termasuk angka-angka yang aku sendiri juga nggak terlalu suka dengan eksak gitu. Hmm. Kalau dibilang rumit ya rumit, tapi sebagai seorang tokoh filsuf di abad modern lah ya, Marx memang berhasil menerobos itu gitu kan, dan sampai saat ini pun gimana ramalan lah kalau kita bilang itu ramalan dari Marx sendiri ya tahap bertahap memang terjadi gitu kan, bahkan yang dia bilang tentang sosialisme itu adalah hasil dari tahapan setelah Kapitalisme. kapitalisme ini gitu kan. Ya. Ini yang sedikit ada gambaran bagaimana masyarakat dunia sekarang, warga dunia udah jenuh juga dengan gaya pola ataupun sistem kerjanya kapitalisme gitu. Mereka mulai memproduksi kembali kan, memproduksi usaha-usaha yang mereka lakukan secara primitif ya, kalau aku bilang ya primitif di era modern ya. Dalam arti mereka bisa melakukan secara individu ataupun berkelompok secara kecil yang kemudian mereka bisa mentransfer atau sharing ke luar dari kelompok itu sendiri gitu kan. Ini kan seperti tahap sosialisme itu tadi gitu kan. Ya, benar. Makanya aku lupa pasca 70-an apa 2000-an ya. Kapitalisme nggak lagi dia bergerak pada pergerakan mereka tuh nggak lagi berusaha untuk memonopoli market gitu. Mereka tuh nggak berusaha lagi memonopoli market, tapi mereka lebih kepada bekerja sama nih, pemegang-pemegang modal besar nih, membentuk sebuah oligopoli namanya. Jadi hanya terdapat sedikit kompetitor di pasar tuh. Misalnya kayak kita nih, kayak dulu nih pernah terjadi nih antara Yamaha dan Honda, antara Vario sama apa ya lupa aku ya. Ya sampai 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 kasus itu kok ke pengadilan bahwa ada mereka tuh sengaja membentuk sebuah iklim yang dimana mengekang, bukan mengekang ya, menghalangi pemain baru untuk masuk kepada pasar. Karena kalau itu terjadi, persaingan harga tuh nggak bisa mereka kontrol lagi. Nah, itu menarik karena apa? Dulu kapitalisme itu bergerak untuk memonopoli, tapi sekarang mereka akhirnya membentuk sebuah aliansi rente itu, mengoligopoli apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tapi faktanya hari ini, contohnya di Indonesia nih, Cina udah mulai masuk, wulingnya produk-produknya mereka. Nah, itu kan membuat harga pasar itu semakin digoyang sama mereka. Nah, itu menariknya aku akhirnya melihat neo-marxisme ini dalam artian apa? Bahwa semenarik itu dinamika yang terjadi dalam politik global nih. Belum lagi pergerakan Cina di daerah-daerah Afrika, daerah-daerah Afrika. Terakhir aku lihat Cina kan dia membanet nih namanya kripto. Nah, sebelum Cina membanet kripto tuh di Afrika tuh kripto tuh marak banget digunain. Karena di beberapa bagian negara Afrika tuh karena mereka distrust terhadap negaranya, mereka lebih cenderung menggunakan uang kripto sebagai alat transaksi. Nah, tapi pasca Cina memban cryptocurrency itu berefek tuh sampai sana ternyata akhirnya. Nah, artinya apa? Cina sendiri melihat mereka tuh sudah istilahnya apa? Memetakan nih, memetakan bahwa sektor-sektor mana aja atau basis-basis mana aja yang mereka harus kuasai secara real itu. Nah, ini sebenarnya kan konsepnya itu mengacu pada konsepnya Lenin bahwa sosialisme pada satu negeri, tapi juga mengekspor namanya gerakan-gerakan solidaritas ini. Bahasanya dia kan solidaritas ya, walaupun kita tahu sebenarnya itu ekspansionis sebenarnya. Tapi itu menariknya. Artinya apa? Semakin menarik nih ekonomi global nih karena kita nggak lagi melihat bahwa ada prestise di Amerika. Dalam artian ternyata banyak negara yang mampu menyaingi mereka, termasuk ekspertisnya ya. Nah, kenapa aku lihat kayak gitu? Contohnya kayak penanganan pandemi nih. Di Cina tuh termasuk hal yang luar biasa loh. Mereka tuh sebagai
epicentrum virus di awal, tapi mereka bisa dengan cepat merecover itu. Sedangkan di Amerika yang awalnya mereka meremehkan dan sebagainya, akhirnya ada wave baru, ada gelombang baru COVID. Nah, itu tuh mempengaruhi banget kemana modal itu akan berlari, dalam artian apa, modal itu kan cenderung mencari daerah yang aman untuk mereka berinvestasi. Jadi di satu sisi mereka menunggangi COVID-19 ini, di sisi lain mereka ini menjadikan COVID-19 ini sebagai sebuah ajang branding gitu. Negara aku ini settle loh, aman ya. Artinya Vietnam kemarin ya. Ya, makanya aku lihat loh, apa yang membedakan reformasi di Cina dengan reformasi di Uni Soviet itu bahwa Cina tuh berhasil ya jeli dia dalam melihat masalah bahwa dalam sebuah sistem yang mereka bangun dari awal adalah sebuah sistem yang sentralistik. Bagaimana cara mereka untuk dapat mengatur masyarakat, mempengaruhi psikologi masyarakat secara merata, tapi di satu sisi mereka tuh seolah-olah terlihat terbuka. Nah, akhirnya mereka lebih memilih mereformasi ekonominya. Mereka melakukan keterbukaan, mereka melakukan sebuah memberikan job creation lebih besar, memberikan masyarakat untuk berusaha, membuat usaha private. Tapi di sisi lain, kekuatan mereka secara politik untuk mengatur negara itu semakin diperkuat gitu. Dengan hari ini. Yang terjadi di Rusia kan berbeda, di Uni Soviet kan berbeda. Mereka mereformasi sistem politiknya, bukan mereformasi ekonominya. Jadi mereka mereformasi sistem politiknya, akhirnya terjadi kolaps. Kan Glasnost Perestroika itu ternyata akhirnya menyebabkan banyak gerakan separatisme dan sebagainya. Nah, di sana aku lihat Cina tuh one step forward ya. Satu langkah ke depan mereka melihat keadaan di masa lalu itu. Makanya menyambung dengan omongan Bung tentang Great Leap Forward-nya Mao itu, aku kembali melihat bahwa apa intensi dia untuk melakukan Great Leap Forward itu ternyata adalah tentang mengokohkan basis bangsanya gitu loh. Mungkin hampir sama yang seperti yang dilakukan Soekarno waktu zaman dulu kan. Mereka menguatkan dulu nih basis bangsa kita nih. Ya karena kalau kita ngomongin tentang kediktatoran Mao, kita sendiri nggak tahu kan gimana dinamika dia menghadapi politik global, gimana dinamika dia menghadapi politik di skala nasionalnya dia. Tapi terlepas dari itu baik atau buruk, Cina hari ini membuktikan bahwa cara mereka mengatur ekonomi dan politik mereka tuh ternyata berhasil gitu loh. Sementara waktu ini berhasil menjadi sebuah kekuatan baru yang datang dari Asia ya. Karena dulu-dulu Asia kan dianggap sebagai bangsa yang ya kelas 2 lah mungkin. Setelah Amerika dan Eropa. Sekarang kita punya istilahnya ikon baru di Asia gitu kan. Sebetulnya kalau ngomong geopolitik juga bahaya Cina atau yang sering dibilang bangun dari tidurnya gitu ya. Naga raksasa gitu ya, bangun dari tidurnya ini kan memang benar sih. Dalam arti sebetulnya Cina pun ketika ngomong konstelasi hari ini, bahkan yang termasuk di kejadian di Afghanistan maupun di daerah Timur Tengah itu kan ada beberapa negara yang tadi dia disebutkan oleh Bung ini kan ada problem di masa lalunya Cina ini ketika dihantam ataupun dikeroyok lah ya dengan negara-negara seperti Korea Selatan dan juga Jepang sama India sih sebetulnya. Jadi ada beberapa negara yang menjadi penghalang ya kalau bisa dibilang ya. Makanya perpindahan dari Amerika Serikat yang mencabut pasukannya dari Afghanistan, kemudian kita nggak tahu ya. Ini yang menjadi kekhawatiran adalah pergeseran pasukan ataupun strategi militernya Amerika Serikat yang akan menarik ke daerah Indo-Pasifik sebetulnya. Bagaimana di situ masih ada India dan juga Jepang yang sangat bisa dibilang ini menjadi sekutunya Amerika Serikat sendiri kalau mau bilang akan berhadapan dengan Cina. Mungkin itu dulu, Bung. Kita bisa lanjutkan di episode berikutnya tentang bagaimana bangkitnya ekonomi Marxis ini menjadi suatu tanda tanya besar. Bahkan sangat menarik sekali ya kalau kita kaji secara mendalam. Oke, thank you. Salam sehat selalu. Dan semoga kita semua diberkahi kelimpahan manfaat.